Jika terasa mudah, maka berarti kita sudah mandek. Sebaliknya, jika terasa sulit, maka kita sedang berkembang. Ketika kita bersepeda di jalanan menanjak, maka akan terasa berat. Sebaliknya pada saat jalanan menurun, kita merasa mudah dan ringan. Halo, saya Nadia Ardiwinata. Semoga Anda dalam kondisi sehat, walafiat, dan terus antusias dalam mengembangkan diri. Kali ini kita akan membahas tentang kenapa beberapa orang bisa sukses dengan begitu cepat. Sebelum mengikuti videonya, silakan like, subscribe, dan klik tanda loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru. Nah, mari kita mulai. Jawabannya, karena mereka menggunakan pendekatan atas hidup secara berbeda. Karena hidup adalah tentang perspektif. Keadaan yang persis sama bisa dirasakan sangat berbeda oleh dua orang yang berbeda. Yang satu mungkin melihat sebagai ancaman, sedang yang lain melihatnya sebagai peluang. Sementara yang satu merasa sebagai korban, yang lain merasakannya sebagai si pembuat perubahan. Maka langkah pertama untuk bisa menjadi orang yang benar-benar kita inginkan, kita mesti menerima kenyataan bahwa cara kita dalam memandang dunia mungkin kurang menggambarkan kenyataan. Jadi, jika ingin agar pengalaman hidup kita didasarkan pada cara kita memandang dunia, maka berikut ini adalah beberapa perubahan mental kecil namun berdampak besar yang dapat membantu kita untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang baru. Pertama, setiap saat, setiap hari, kita semua mempraktekkan sesuatu. Jika kita lebih memilih untuk makan sayur-sayuran daripada fast food, berarti kita berlatih makan untuk mengisi bahan bakar daripada hanya untuk kesenangan. Jika kita suka membentak pasangan, maka kita menunjukkan kurangnya pengendalian diri. Jika kita lebih memilih nonton TV alih-alih mengetik buku yang sedang kita tulis misalnya, maka kita berlatih menunda impian kita untuk menjadi seorang novelis. Pada saat kita mulai melihat dunia dengan cara seperti ini, kita mulai menyadari bahwa setiap saat dan setiap hari kita sedang mempraktekkan sesuatu. Dan seberapa besar kita sadar terhadap apa-apa yang sedang kita latih akan membentuk seberapa sadar atau tidak sadar kita untuk bergerak maju menuju tempat yang sebenarnya kita impikan. Apakah itu tujuan, tempat fisik, atau keadaan emosional. Kedua, jika terasa mudah, maka itu berarti kita sudah stagnan. Sebaliknya jika terasa sulit, maka kita sedang berkembang. Bayangkan ketika kita bersepeda, pada saat jalanan menanjak atau naik, maka akan terasa berat. Sebaliknya pada saat jalanan menurun, maka akan terasa mudah dan ringan. Jadi ingat, kenyamanan adalah tanda pertama stagnasi. Meskipun ada beberapa pengecualian seperti ketika kita ingin menikmati perjalanan dan meluangkan waktu sejenak untuk mencium bunga mawar. Tapi seringkali orang-orang hanya mengejar ilusi bahwa seolah mereka sudah selesai atau sudah mencapai tujuan. Alih-alih bertanya pada diri sendiri bagaimana caranya agar mereka dapat tetap terhubung dengan jalur yang menghasilkan pertumbuhan terbesar. Sebagai aturan dasar, pada saat jalannya menjadi mudah, maka kita mulai mengalami kemunduran. Kalau kita terus melakukan hal yang sama secara terus-menerus, maka hal itu tidak akan mendorong kita lebih jauh. Dan sekarang bukanlah waktunya untuk duduk dan bersantai, tetapi segera keluarlah dari zona nyaman dengan merasa tidak nyaman lagi. Tentu saja jika Anda memang ingin terus berkembang. Ketiga, kita tidak menjadi disiplin. Kita hanya menemukan cara untuk mempraktekkan disiplin dan sebagai hasilnya kita menjadi orang yang disiplin. Maka jangan pernah mengatakan, oke, saya mencoba. Karena tidak ada kata coba, yang ada hanyalah lakukan atau tidak. Tidak ada gunanya kalau tiba-tiba kita menjadi disiplin. Karena hal ini bukanlah hasil akhir atau seperti piala yang bisa kita angkat di atas kepala. Disiplin dan kebajikan lain seperti kesabaran, kejujuran dan lain-lain tidak akan begitu saja terjadi. Kita harus menjadi disiplin dengan cara menjadi orang yang berdisiplin. Yang berarti kita memilih melakukan disiplin setiap hari. 4.
Keempat, apa yang sangat kita perhatikan, terutama sifat atau karakter yang tidak kita sukai pada orang lain, adalah kualitas yang perlu kita hadapi dalam diri kita sendiri. Setiap kali kita bereaksi keras terhadap suatu sifat yang ada pada diri orang lain, itu seharusnya menjadi tanda bagi kita untuk berhenti sejenak, mengamati, kemudian mempertanyakan di mana sifat itu ada dalam diri kita. Kenapa? Karena sebetulnya pemicu ketidaksukaan kita adalah sifat yang sama pada diri kita sendiri. Banyak orang yang mengetahui bahwa konsep ini benar. Hanya saja pada saat mereka harus mempraktekkannya, mereka akan berkata, tidak, saya tidak seperti orang lain itu kok. Padahal kenyataannya adalah, jika kita tidak memiliki sifat yang sama, seperti rasa tidak aman, ketakutan, dan lain-lain dalam diri kita, maka kita bahkan tidak akan memperhatikannya. Sifat-sifat itu tidak akan mengganggu kita, sehingga kita akan merasa damai-damai saja. Maka pada setiap momen di mana orang lain memicu emosi kita, sesungguhnya adalah sebuah peluang penting untuk lebih mengenal dan memahami diri kita sendiri secara lebih dalam. Kuncinya adalah jangan mengabaikannya atau berpura-pura seolah-olah hal itu tidak ada. Secara tulus bertanyalah pada diri sendiri mengapa kita bereaksi seperti itu, dan apa yang dapat kita pelajari dan akui tentang diri kita untuk dapat tumbuh sebagai manusia. Kelima, untuk menghindari perasaan kecewa, perlakukan setiap peluang sebagai kuah yang paling lezat. Berhati-hatilah dalam memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada seseorang atau situasi. Mengambil keputusan dalam hidup berdasarkan janji orang lain itu adalah permainan yang berbahaya. Ketika ada orang yang berkata, saya yakin saya bisa memberi Anda pekerjaan itu. Atau saya akan memperkenalkan Anda kepada seseorang yang sangat berpengaruh. Ketika ada orang yang berkata seperti itu, banyak orang yang seketika langsung menaruh kepercayaan sepenuhnya pada orang lain. Mereka mengandalkan upaya orang lain untuk menentukan arah hidup mereka. Sarannya untuk yang ini adalah, jangan pernah. Jauh lebih baik kita merencanakan arah kita sendiri dan membiarkan upaya orang lain itu hanya untuk menambah arah yang kita tentukan. Begitulah topik bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.